Hai bapak, hai ibu, jangan sampai anakmu seperti istana pasir di tepi pantai. Macam mana istana pasir di tepi pantai? Cantik, lengkap dengan temboknya, pintu gerbangnya, menaranya, indah. Tapi begitu datang air pasang, hancur. Siapa yang membangun istana ini? Guru di sekolah. Siapa yang menghancurkannya? Orang tua di rumah. Diajarkan guru di sekolah, anak laki-laki nggak boleh pakai celana pendek, nah. Pulang dia ke rumah, ditengoknya celana ayahnya pendek, lututnya bekudis. Di sekolah diajarkan rambut nggak boleh nampak, nah. Balik dia ke rumah, ditengok emaknya rambutnya macam sarang tawon, 3 warna pula, merah, kuning, kelabu. Mama, kata ustazah di sekolah rambut mesti ditutup, kecuali rambut ini boleh. Lama-lama anak ini bingung, siapa yang betul di dunia ini? Emak atau dia kena penyakit psikologis, dia kehilangan kepercayaan. Mau tak percaya sama emak, ini emak dia. Mau percaya sama guru, akhirnya dia bingung. Siapa yang merusak anak kita? Yang merusak anak kita adalah kita. Itulah mengapa kata Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya, ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Dari bunyi sambutan salamnya macam sakit. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang sulit rezekinya dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya kalau kita tak ingat nama orang. Di Mesir, orang Mesir itu mengaku hebat karena bisa membuat salah satu dari 7 keajaiban dunia. Sampai sekarang tak terpecahkan itu rahasia bagaimana cara membangun piramid. Batu-batu yang besar bisa tersusun tinggi hebat. Ada yang mengatakan itu dulu sungai, ada yang mengatakan itu pakai tanah liat, ada yang mengatakan diikat pakai tali, ada yang mengatakan pakai jin dan lain sebagainya. Yang penting mereka katakan hebat kami membangun piramid. Saya bilang lebih hebat kami lagi. Piramid itu kami makan. Itulah dia nasi tumpeng tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepotong untuk ketua yayasan, sepotong untuk pembina, yang lain ikut tersenyum walaupun tak dapat. Itulah tanda orang beriman, ikut senang menengok kesenangan orang lain. Adapun orang kafir, intam saskum hasanatun tasu'um, kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Jadi siapa di antara bapak ibu yang susah hati menengok Ustadz Bakhtiar dapat tumpeng tadi, perlu diulang syahadatnya. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, tapi kalau kamu dapat musibah senang hati bukan main. Ikut senang melihat kesenangan orang namanya tahniah, ikut susah melihat kesusahan orang namanya takziah. Hari ini kita semua senang berbahagia. Kenapa? Karena anak cucu cicit orang Batam akan selamat dengan dibukanya SMP. Apa tadi lupa? Islam Terpadu Tunas Cendekia Batam. Amin ya rabbal alamin. Pembina yayasan, ketua yayasan, Bapak dan Ramil, Imam Ahmad Mujahid dari Masjid Negara Malaysia beserta rombongan, para pengawas-pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, anggota DPD 2 periode, pejabat-pejabat, orang-orang yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, dihormati dan dimuliakan, semua yang hebat-hebat ini semuanya akan mati. Lalu siapa yang melanjutkan tongkat estafet? Ustadz mati juga? Sama, cuman agak lama sedikit.
Siapa yang akan melanjutkan ini? Saya pernah hampir putus asa menengok dunia ini ketika saya baca berita bahwa hakim, oknum hakim kena sogok, oknum penegak hukum pakai narkoba, oknum rektor pesta seks di kamar hotel dengan mahasiswinya. Saya bilang apa lagi yang bisa diharapkan? Orang-orang yang dianggap mulia, hebat kena pakaian jabatannya, tak bisa lagi diharapkan memimpin masa depan. Sampai akhirnya ada seseorang berkata kepada saya, Ustadz Somad, kalau akar sudah busuk, kalau batang sudah berulat, tapi masih ada yang bisa diharapkan. Apa dia? Ada tunas-tunas hijau yang kalau kita jaga, inilah yang akan menjadi ranting, inilah yang akan menjadi dahan, inilah yang akan menjadi batang, inilah yang akan menjadi pohon yang kokoh di masa akan datang. Allahu Akbar. Biasanya yang namanya tunas itu warnanya hijau muda, tapi di sini warnanya oranye. Nah, itu memang, saya mancing aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang mau kita jaga ini adalah tunas-tunas hijau. Bapaknya masuk kantor, emaknya pun sibuk kerja. Karena Batam ini kota industri. Semua orang tahu kalau sudah disebut Batam hebat luar negeri, dekat segitiga emas, Johor, Indonesia, Singapura. Walaupun tak semua bisa masuk ke sana. Tapi kalau sudah disebut Batam, orang saudara kita dari Pulau Jawa, dari wilayah timur Indonesia, kalau sudah mendengar Batam nih luar biasa. Dari mana? Dari Batam. Ustadz Somad katanya dari Batam ya? Dekat sikit. Mereka menyangka saya datang dari Batam. Saking seringnya orang Batam nih dapat jadwal saya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di tengah kesibukan hiruk pikuk kota Batam, industri yang luar biasa, bapaknya bekerja, ibunya bekerja, anak-anak pucuk yang hijau ini siapa yang menjaga? Ternyata ada namanya tempat penitipan anak, dan anak dititipkan di sini sebanyak 400 tunas yang dijaga oleh orang-orang yang sabar. Saya termasuk tak sabar, megang anak saya pun paling 5 menit, habis itu risau lah. Waktu dia sedang ketawa senang kita, pas dia menangis stres kita. Tapi ada di sini orang-orang yang sabar, bisa dia menjaga anak ini sebanyak 400 anak. Ustadz tahu dari mana 400? Cerita Ustadz Bahtiar tadi. Jadi anak-anak yang dijaga dengan penuh kasih sayang, menangis dia disuapkan makan, menangis dia dibacakan Al-Quran, menangis dia disolawatkan. Hari-harinya dia tidak menonton video, dia tidak nonton musik, dia tidak nonton video klip, dia tidak mendengarkan lagu. Yang didengarkannya adalah Al-Quran. Dari sinilah tunas-tunas hijau ini akan menjadi pokok kayu yang kokoh di masa akan datang insyaallah. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, meninggal dunia, kena penyakit kritis tak tertolong lagi, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, jangan biarkan, falyughrisha, tanamkan biji korma ini. Untuk apa kita tanam korma? Kita pun mau mati. Kita tak akan pernah bisa bernaung di bawah pohonnya yang rindang. Kita tak akan pernah mencicipi buahnya yang manis. Memang yang mencicipi bukan kita, yang bernaung di bawah pohon rimbun bukan kita. Tapi insya Allah kalau kita sempat menanamnya, maka amal jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Inilah yang disebut dengan investasi. Sekarang ada namanya investasi emas, investasi tambang batu bara, nikel, uranium, investasi. Saking banyaknya orang sekarang heboh demam investasi, yang paling laku adalah investasi bodong. Banyak orang tertipu. Tanam duit pertama mengalir, tanam kedua mengalir, 4 bulan mengalir, serahkan 1 miliar hilang. Karena ternyata duit masyarakat itu saja yang mereka putar, setelah banyak dia pun lari. Ada satu investasi yang tak putus sampai hari kiamat. Apa dia? Investasi pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang ikut serta dalam investasi pendidikan ini, dia bukan pembina, dia bukan ketua, dia bukan sekretaris, dia bukan bendahara, dia tidak ada dalam struktur,
tapi dia kirimkan 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, AC, kipas angin untuk musola. Musola bukan punya yayasan, musola bukan punya orang. Musola wa annal masajida lillah. Tapi dalam ayat itu kan masjid, Pak Ustadz. Tidak ada itu istilah. Yang ada istilah itu cuman masjid dan masjid jami. Jadi kalau di situ ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami. Tapi sampai di tempat kita ada masjid, ada surau, ada musola, ada langgar. Makanya orang Jawa di langgar tak mati. Jadi kalau masuk ke langgar tetap tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid, bukan tahiyatul langgar. Pergi kita ke Minangkabau, ke bumi Melayu, sholat di surau, tetap tahiyatul masjid. Perempuan yang dalam keadaan maaf cakap, beribu maaf, halangan haid, tetap tak boleh masuk ke surau, tak boleh masuk ke langgar, tak boleh masuk. Menurut pendapat yang saya pegang, saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada yang membolehkan berarti dia pakai fikih yang lain. Lalu kemudian saya cuma mau membantu masjid. Kalau musola saya tak masjid. Kalau musola saya tak mau tolong. Sudah saya jelaskan bahwa masjid dan masjid jami. Jadi yang di atas itu apa namanya? Masjid. Masuk ke dalam tahiyatul masjid. Anak-anak yang sholat di atas tetap dapat 25 balasan sampai 27 pahala. Sama seperti sholat di masjid. Berlaku hukum-hukum masjid di atas. Ya, kalau gitu kita robah namanya masjid. Tak usah. Tetap aja musola. Tetap saja surau. Tetap saja langgar. Karena ini istilah yang sudah biasa kita pakai. Di Malaysia pun kadang ada namanya surau, tapi ada sholat Jumat di situ. Saya beberapa kali ceramah di surau, saya tengok ada mimbar. Saya tanya, ini apa? Surau. Ada sholat Jumat? Ada. Kenapa tak disebut masjid? Memang udah begitu istilahnya, pakai aja lah. Di beberapa tempat kita, di beberapa daerah muslim minoritas di Indonesia, saya sampai di sana, namanya musola. Padahal ada sholat Jumat di situ. Saya tanya, kenapa kalian buat musola? Karena kalau ngurus surat izinnya pakai surat izin masjid, mereka tak kasih izin. Jadi kami buat musola, dikasihnya izin. Bodohnya keterlaluan. Tak bisa dibedakan yang mana masjid, mana musola. Bangun masjid tak boleh, bangun musola boleh. Orang buat sholat Jumat di sana. Ini hanya istilah saja. Saya ingin mengatakan bahwa walaupun di atas namanya musola, tapi berlaku hukum masjid, sehingga kalau kita ikut membangunnya, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Hanya saja di sekolah kita yang elit, cantik, indah, hijau, tunas, cendekia ini, kalau di tempat lain yang namanya penggalangan musola, surau, langgar, masjid itu pakai kotak berjalan. Di sini sudah tak main lagi, karena orang Batam ini metropolitan, dia generasi 4.0. Nah, jadi sistem sedekahnya di sini langsung transfer ke nomor rekening berikut ini. Tak pula ada ditulis nomor rekening. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok saudaraku yang ada di Batam maupun di mana saja berada, orang Kepulauan Riau yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, kalian dapat cerita bahwa ada pembangunan surau langgar musola. Maka kalau tak bisa datang zohir badan fisiknya, kalian kirimkan saja semen, batu bata, kerikil. Walaupun nampaknya saya sedang tausiah di Tunas Cendekia, tapi sesungguhnya ceramah ini ditonton oleh orang dimanapun berada, karena ini disiarkan walaupun tak langsung melalui rekaman tunda di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nah, jadi nanti begitu dia tengok, oh ini ceramah Ustadz Abdul Somad di Tunas Cendekia, betul. Katanya di lantai 4 tuh ada musola Pak Ustadz. Ya, saya walaupun tak hadir acara launching kemarin, saya mau datang ke sana Pak Ustadz. Silakan datang, jumpai ketua pembina, jumpai ketua, jumpai pengurus, sekretaris bendahara. Pak bendahara, ya berapa yang perlu dibantu untuk musola ini? Ya sekitar sekian ratus juta lagi. Berapa sak semen, batu bata, kerikil? Ya ini proposalnya. Bapak mau bantu? Enggak, tanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah anak-anak tadi dididik, tak cukup hanya anak-anak yang dititipkan, maka meningkat ke atas TK, taman kanak-kanak. Anak-anak diajar menyanyi, menari.
Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan emak saya. Sampai kapan anak-anak ini hanya sekedar menyanyi, menyanyi dan menari? Di sini anak-anak diajarkan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Indonesia, negeri terbesar Muslim di dunia, jamaah haji terbanyak di dunia. Tapi mau tak mau, suka tak suka kita akui, 64% orang Indonesia tak bisa baca Quran. Itu yang non muslim dihitung Pak Ustaz. Apa pula non muslim dihitung? Itu bukan urusan kita. Itu saudara kita satu bangsa setanah air tapi beda agama. 60% itu orang Islam. Jadi kalau berkumpul kita 100 orang, ada 60 orang tak bisa baca Quran. Kalau berkumpul kita 1000 orang, 640 orang tak bisa baca Quran. Kalau berkumpul kita 1 juta orang, 640.000 orang tak bisa baca Quran. Itulah dia kalau baca Quran suaranya tak keluar, mulut aja bergerak-gerak. Apa mau dikata? Bukan salah ibu mengandung, tapi memang pendidikan. Tapi insya Allah Batam, Kepulauan Riau, tidak ada anak-anak yang tak bisa baca Quran. Kenapa? Mereka dilatih. Anak-anak nggak boleh diajarkan ngapal Quran. Anak-anak itu mesti bermain. Itu masanya dia main-main. Datang kau ke sini, dia bermain. Itu perosotan tuh apa kalau tak main? Jadi kalau ada orang mengejek pendidikan Islam, anak-anak nggak boleh diajarkan ngapal Quran, hilang masa bermainnya. Anak-anak mesti bermain. Kalau ada pakar-pakar pendidikan yang mengejek, bawa dia ke sini, naikkan ke perosotan tuh. Jadi kau pikir itu untuk kau tuh? Itu untuk anak-anak lah itu. Mereka lari-lari, mereka lompat-lompat, mereka lari-lari, mereka naik ke atas. Tapi yang dilantunkan di mulutnya adalah juz amma yatasaalun. Sehingga tamat dia TK, dia hafal juz amma, maka nanti dia jadi imam tarawih, dia menjadi polisi, dia menjadi tentara, dia menjadi dokter spesialis, dia menjadi anggota DPD, dia menjadi anggota DPR RI. Dia nanti yang akan memperjuangkan nilai-nilai Islam di parlemen. Karena memperjuangkan Islam melalui ceramah, melalui khutbah, susah dapat izin, apalagi sekarang-sekarang ini. Tapi kalau dia anggota DPR RI, siapa yang berani menangkap dia? Kalau dia punya kekuasaan, punya jabatan, siapa yang berani melarang dia? Maka tidak semuanya memperjuangkan melalui mimbar. Ada yang berjuang melalui seragamnya, ada yang memperjuangkan melalui ketok palu hakim konstitusinya, dan mereka dididik di sini. Jadi kalau ada anak TK sekarang tahun 2022, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, S2 2 tahun, maka 20 tahun akan datang. Sekarang 2022 Abdul Somad di Tunas Cendekia, maka tahun 2042 umur saya 65 tahun. Insya Allah masih hidup lagi. Walaupun sebagian bapak-bapak waktu itu udah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi insya Allah mereka nanti yang akan memperjuangkan melalui parlemen, melalui seragam, menjadi Kapolres, menjadi Kapolda, menjadi Kapolri, menjadi Panglima, menjadi dokter spesialis, menjadi advokat, lawyer, pengacara. Tapi di kepalanya, kenapa kau bisa hafal Quran nak? Karena aku dulu di TK Tunas Cendekia. Amin. Dia memang iklannya mesti tiap 5 menit sekali. Nanti dipotong pendek-pendek, masukkan ke Instagram, kirimkan ke Ustadz Hendri, saya posting di Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya 7 juta itu. Apa ada Instagram Ustadz Somad ini, follower banyak-banyak, conteng biru, isinya ku tengok iklan aja. Jual bubur kacang hijau, jual cendol, iklan sekolah, iklan gula merah. Karena memang konsen saya 3 dalam dakwah. Yang pertama, islahut tarbiyah, perbaiki pendidikan. Yang kedua, islahul iktisad, perbaiki ekonomi. Kalau umat ini ekonominya kuat, suaranya tidak akan dijual dengan uang 50.000. Karena ekonominya kuat, dia tidak bisa dibeli dengan baju bekas. Orang-orang di Batam ini yang ekonominya kuat, kalau musim-musim kampanye ada orang yang nyebar duit 50.000, mana laku? Kalau 5 juta baru diterima mereka.
Ini 50.000, tak laku. 5 juta, istikharah dulu. Perbaikan politik. Jangan sampai umat Islam tidak melek politik. Politik bukan urusan kita, serahkan saja kepada mereka. Ingat, kalau kau orang sholat, orang zikir, orang sholawat, tidak peduli pada politik, maka pezina akan memilih pezina, pelakor akan memilih pelakor, pecandu narkoba akan memilih pecandu narkoba, perampok pencuri akan memilih perampok. Maka mereka yang akan duduk di parlemen. Gara-gara apa? Gara-gara orang Islam tidak peduli kepada politik. Betul tak yang saya cakap tadi? Gara-gara inilah maka orang marah kepada saya. Coba kalau saya judul ceramahnya tak usah singgung ekonomi, tak usah singgung politik, ceramahnya tentang sabar aja. Apapun yang terjadi kita sabar. Minyak naik sabar, sawit turun sabar, pupuk naik sabar, laki dilarikan pelakor sabar. Mana ada mau mengamuk semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya diselamatkan dalam tempat pendidikan anak. TK-nya diselamatkan dari lagu-lagu joget-joget maksiat. SD-nya alhamdulillah terselamatkan. Masuk dia pagi, orang tuanya mengantar jam 8, jam 7. Orang tuanya pun sibuk masuk kerja, sholat zuhur, asar, keluar dia jam 4. Dijemputnya anaknya full day. Karena dia plus, karena dia terpadu. Di dalamnya ada akidah supaya dia berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Di dalamnya ada fikih supaya tahu dia toharoh, suci mensucikan, bagaimana syarat, rukun, wajib, sunat muakkad. Di dalamnya ada bahasa Arab supaya ngerti dia apa bacaan-bacaan sholat, zikir dan doa. Di dalamnya ada sirah supaya mengerti dia sejarah Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, supaya mengerti dia bagaimana tokoh-tokoh dalam Islam membebaskan Spanyol, membebaskan Muhammad Al-Fatih Konstantinopel. Diajarkan kepada dia fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, sehingga dunianya dapat, akhiratnya dapat. Selesai 6 tahun, kemana dia SMP? Akhirnya dibukalah SMP. Ini kelanjutan. TPA-nya sudah, TK-nya sudah, SD-nya sudah. SMP jangan serahkan ke yang lain. Jangan sampai tanam-tanaman ini rusak dan mati. Maka alhamdulillah penerimaan tahun 2023, silakan daftarkan anak-anak Anda semua pada tahun 2022 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ini nanti dipotong Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak Anda khawatir kena lem kambing, anak Anda khawatir kena narkoba, anak Anda khawatir cabut ke mall, anak Anda khawatir kena rokok, anak Anda khawatir kena aliran sesat, anak Anda khawatir kena macam-macam kelompok radikal, anak Anda khawatir kena penyakit zaman modern. Solusinya hanya satu, masukkan ke SMP Islam Terpadu Tunas Cendekia Batam sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tolong kalian daftarkan orang Batam, karena kalau sampai tak ada muridnya yang malu aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini usaha kita memperbaiki anak bangsa. Sebetulnya pendidikan ini urusan negara. Negara bertanggung jawab atas pendidikan anak bangsa. Tapi karena kita paham sebagian duit dipakai untuk vaksin COVID, COVID sudah berakhir, sebagian duit dipakai untuk pembangunan IKN, tak bisa untuk mengurus pendidikan. Sekolah mahal, sekolah negeri tak bisa menampung. Ada orang yang berbaik hati, dibukalah sekolah, akhirnya anak-anak kita selamat. Jadi jangan tuduh pendidikan Islam radikal, jangan katakan pondok pesantren sarang teroris, karena ini adalah kontribusi anak bangsa untuk menjaga supaya negeri ini aman, tentram dan damai. Allahu Akbar. Banyak orang yang tak paham. Anak saya ini Pak Ustadz, kemarin gara-gara masuk sekolah Islam inilah bandel. Padahal anak itu sebelum masuk memang udah hantu. Emang sudah bandel, tak terurus orang tuanya di rumah, tapi dia bercakap tidak adil, pengkhianat. Maka sesungguhnya guru di sekolah adalah partner orang tua.
Saya kalau disuruh tabligh akbar ceramah di tengah stadion 200.000 orang, siap saya, insya Allah tak takbur. Tapi kalau disuruh menghadapi anak TK memang tak sanggup. Mana buktinya? Tuh tak ada mereka yang peduli satupun. Begitulah besarnya ditulis, Ustadz Profesor Abdul Somad LCMA pemateri kajian. Terserah kau lah, katanya, bukan urusan kami gitu deh. Tapi memang ada pawangnya. Jangan sepelekan guru TK wahai dokter spesialis. Jangan sepelekan guru TK wahai jenderal bintang 4. Karena kau belum tentu bisa mendidik anakmu. Saya waktu balik anak saya TK, baca nak, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Dia tak terlalu serius, sambil nengok atap, sambil hafal dia. Salutnya aku menengok gurumu nak, karena kalau anak ini baca di depan tamu, apa kata mereka? Hebatnya anak Ustadz Somad, tak ada guru itu disebut. Anak Ustadz Somad bilang, malu saya dalam hati, aku tak pernah mengajar anak ini. Guru lah yang luar biasa. Saya cari sekolahnya, saya jumpai gurunya, mau saya cium tangannya, begitu jumpa tak jadi karena gurunya perempuan. Ibu-ibu guru yang tak pernah tampil ke depan, kalian adalah pahlawan yang luar biasa, Bu. Banyak hal yang tak bisa dilakukan oleh pejabat, oleh penguasa, oleh siapapun, tapi kalian sudah menjaga tunas-tunas hijau ini. Tunas hijau ini kalau sampai mati, hancur. Dan tunas hijau ini amat sangat disukai oleh ulat. Ulat mengejar tunas hijau sambil bernyanyi. Apa kata mereka? Pucuk, 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 pucuk. Hancur anak-anak ini. Kenapa? Game online. Anak-anak rusak kenapa? Judi online. Anak-anak rusak kenapa? Warnet. Anak-anak rusak kenapa? Mall. Anak-anak rusak kenapa? TV, parabola, handphone. Siapa yang bisa menyelamatkan anak kita? Menyelamatkan anak kita lembaga pendidikan Islam. Dari mulai melangkahkan kaki ke WC, kaki kiri atau kaki kanan. Anak-anak masuk WC saking mau cepatnya kebelet, masuk dia ke dalam. Tiba-tiba tak lama keluar dia balik. Orang tuanya heran, kenapa kau keluar lagi? Tadi waktu adik mau masuk kakinya kanan. Kata ustazah nggak boleh kaki kanan, ma. Kata emaknya, aku kaki kanan terus tiap hari. Hai bapak, hai ibu, jangan sampai anakmu seperti istana pasir di tepi pantai. Macam mana istana pasir di tepi pantai? Cantik, lengkap dengan temboknya, pintu gerbangnya, menaranya, indah. Tapi begitu datang air pasang, hancur. Siapa yang membangun istana ini? Guru di sekolah. Siapa yang menghancurkannya? Orang tua di rumah. Diajarkan guru di sekolah, anak laki-laki nggak boleh pakai celana pendek, nah. Pulang dia ke rumah ditengoknya celana ayahnya pendek, lututnya bekudis. Di sekolah diajarkan rambut nggak boleh nampak, nah. Balik dia ke rumah ditengok emaknya rambutnya macam sarang tawon. 3 warna pula, merah, kuning, kelabu. Mama, kata ustazah di sekolah rambut mesti ditutup. Kecuali rambut ini boleh. Lama-lama anak ini bingung, siapa yang betul di dunia ini? Emak atau dia kena penyakit psikologis, dia kehilangan kepercayaan. Mau tak percaya sama emak, ini emak dia. Mau percaya sama guru, akhirnya dia bingung. Siapa yang merusak anak kita? Yang merusak anak kita adalah kita. Itulah mengapa kata Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya, ditanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya dipesan Ustadz Somad hanya boleh ngomong sampai jam 3, karena setelah itu akan pergi, karena jam 3.10 sudah masuk asar. Tiba-tiba udah masuk jam 3. Memang kalau kita ngomong di sekolah yang bernuansa Islam ini tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Jam berapa Ustadz mulai tadi? Jam 2:30. Potong tumpengnya lagi,
menengok anak-anak ceria lagi, menengok bapak-bapak ibu gurunya lagi, menengok warna yang cerah ini lagi. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa warna oranye ini, sampai tabung airnya pun warna oranye juga. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, TPA pendidikan anak selamat, SD selamat, SMP selama ini tak selamat, tapi sejak 2023 akan selamat insyaallah. Amin. 2023 kelas 1, 2024 kelas 2, 2025 kelas 5. Masuk dia ke SMA lain, roknya panjang jadi pendek, bajunya panjang jadi pendek, jilbabnya panjang jadi pendek. Maka di sini mesti ada SMA Islam Terpadu Tunas Cendekia. 2026 kelas 1 SMA, 2027 kelas 2 SMA, 2028 kelas 3 SMA. Setelah itu dia kuliah. Di tempat kuliahnya berjumpa dia dengan dosen sekuler, liberal, ateis, komunis. Agama hanya opium, agama tidak perlu. Maka perlu didirikan Universitas Islam Tunas Cendekia. Berpikir tentang masa depan. Orang Islam tak pernah cukup hanya berpikir sekarang. Jangan pernah berpuas hati. Kalau orang pelaku maksiat tak pernah puas dengan dosanya, kenapa orang yang soleh terlalu cepat puas dengan amal solehnya? Boleh untuk jadi bahan update status nanti malam. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tak ikut meletakkan bataku paping blok. Saya tak ikut meletakkan semen batu. Tapi saya berharap saya mendapatkan amal jariah dari sekolah yang mewariskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Anak-anak ini nanti akan bercerita di masa depan mereka. Kau sekolah di mana dulu? Insan Cendekia. Siapa aja ustadz yang pernah ceramah di sana? Waktu aku kecil Ustadz Somad datang. Mana ustadz itu sekarang? Udah mati. Mereka pernah punya memori masa lalu. Ketika nanti mereka reuni alumni SD, reuni SMP, mereka ingat masa lalu mereka. Coba ibu ingat-ingat, apakah SD ibu, apakah SMP bapak, apakah SMA kita mengingatkan pada agama? Kalau tidak mengingatkan, mudah-mudahan guru-guru kita dulu diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Guru SMP kita, guru SD kita, pernahkah kita diingatkannya tentang jilbab? Pernahkah kita diingatkannya tentang menutup baju panjang? Pernahkah kita diingatkannya tentang sholat? Kalau tak pernah mereka mengingatkan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena guru SD kita sebagiannya sudah meninggal dunia. Buatkan memori kebaikan di kepala anak-anak kita yang akan menjadi warisan untuk anak mereka. 10 yang dididik sekarang, mereka akan punya anak menjadi 20. Mereka sebelumnya menikah, punya suami 30, punya istri 40, punya cucu 50. Mereka yang akan mengisi Batam, mengisi Kepulauan Riau, mengisi Sumatera, mengisi Indonesia, mengisi dunia. Dunia yang bagaimana yang mau kita wariskan di masa akan datang, tergantung apa yang kita tanam hari ini. Padi kita tanam, rumput pasti tumbuh. Rumput kita tanam, belum tentu tumbuh padi. Kalau menanam rumput bisa tumbuh padi, tak ada lapangan golok, karena semuanya menjadi kebun padi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat atas berdirinya SMP Islam Terpadu Tunas Cendekia Batam. Silakan daftarkan anak-anak Anda, putra putri Anda, kalau mau selamat dari segala perbuatan maksiat dan dosa untuk tahun penerimaan 2023. Tapi mendaftarnya dari sekarang, insya Allah anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Rabbal. Di akhir majlis yang penuh dengan barakah, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solihah, menjadi penghafal Quran mujahid fi sabilillah, dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.